Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang mara hormati Al-Mukarram Abi dan Al-Mukarramah Umi selaku pengasuh Pondok Pesantren Mathalib As-Suluk dan An-Najah. Semoga selalu Allah berkahi dalam memberikan ilmu terhadap kita. Amin. Salat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Duduknya Mora di sini, Mora ingin menjelaskan sebuah bab yang berisi tentang jama dan qasar. Yang mau pengen jelasin pertama yaitu jama. Apa sih pengertian dari jama? Jama ialah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Ada pula jama itu dibagi menjadi dua. Ada jama takdim dan ada jama takhir. Syaratnya jama takdim itu ada 4. Yang pertama yaitu mendahulukan sholat pada sholat yang pertama. Jadi sebelum melakukan sholat jama takdim itu, kita harus melakukan sholat yang pertama dulu. Semisal antara zuhur dan asar, yang dilakukan adalah sholat zuhur dulu, baru asar. Dan apabila maghrib dan isya, itu yang dikerjakan maghrib dulu, baru isya. Dan syarat yang kedua yaitu niat menjama saat sholat pertama. Niat jamanya itu dilakukan di sholat yang pertama. Syarat ketiga yaitu antara sholat pertama dan kedua itu harus mualah. Jadi di antara sholat pertama dan kedua itu tidak boleh ada pemisah. Semisal kayak ngobrol, terus bercanda, tiduran, ngopi lah gitu. Harus mualah terus menerus. Terus yang keempat itu uzurnya masih berlangsung. Semisal masih dalam keadaan perjalanan atau sakit atau hujan, itu uzurnya masih berlangsung. Terus jama takdim itu jama takdim adalah menggabungkan dua sholat yang dilakukan pada waktu pertama. Ada pula jama takhir. Itu jama takhir adalah menggabungkan dua sholat yang dilakukan di sholat yang kedua. Syaratnya jama takhir itu ada 2. Yang pertama, niat menjama di waktu sholat pertama seperti tadi. Tapi bedanya kalau jama takhir itu dilakukannya bukan di waktu maghrib, tapi di waktu isyanya. Tapi niatnya itu harus di sholat yang pertama. Terus nomor 2, uzurnya masih berlangsung. Kayak tadi, uzurnya masih ada kayak hujan, sakit, ataupun bepergian. Terus ada juga yaitu namanya qasar. Qasar itu memotong sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Syaratnya qasar itu ada 5. Yang pertama yaitu
perjalanan yang dilakukan bukan maksiat. Contoh, kita ingin bepergian dan ingin mensalat qashar. Itu bepergiannya itu harus perjalanan-perjalanan yang wajib, kalau enggak mubah. Contohnya seperti untuk membayar hutang, silaturahmi gitu. Terus syarat yang kedua yaitu jarak perjalanannya mencapai 16 parsah. 16 parsah itu 188 km. Jika ingin dihitung, satu farsahnya aja itu 3 mil. 1 milnya aja itu 4.000 langkah kaki, dan satu langkah kaki aja itu 3 telapak kaki gitu. Terus syarat yang ketiga yaitu orang yang qashar itu orang yang melakukan 4 rakaat, yang salatnya 4 rakaat. Cuman ada 3. Yang pertama itu zuhur, asar, dan yang ketiga isya. Terus syarat yang keempat yaitu orang yang berpergian berniat melakukan qashar bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau itu mungkin Mora kurang tahu, karena di sini cuma ada itu doang. Terus yang kelima yaitu orang yang mengqashar tidak bermakmum pada orang yang mukim. Maksudnya tuh orang yang berpergian jika ingin melakukan qashar itu tidak boleh bermakmum dengan orang yang berada di situnya, harus bermakmum dengan orang yang bepergian lagi gitu. Mungkin gitu aja dari Mora. Pertanyaan? Halo. Mora, kalau misalnya satu fasrah tuh ada berapa mil? Apa sih? Farsah kan? Satu farsah ada berapa mil? 3 mil. 1 milnya berapa jangka kaki? 4.000 langkah kaki. Satu jangka kakinya berapa langkah? 3 langkah. Iya. Dah. Ada lagi? Kan bertanya nggak harus yang mau dijelasin. Yang mau dijelasin apa? Kasih Pak. Mau nanya tapi Berani bertanya. kalau sakit perut boleh dijama nggak?
Enggak. Enggak. Sakit perutnya sakit perut apa? Sakit perut biasa. Ya enggak. Kan sakit perut doang. Yang mulanya enggak? Ya, next apa lagi? Nih mau. Misal kita mau pergi ke Semarang, misal. Tapi kita di rumahnya punya kodoan tuh sholat zuhur. Apakah boleh dikosor di perjalanannya? Enggak. Kenapa enggak? Alasannya apa? Karena koda itu tidak bisa dikosor. Maaf ya Bu, kalau pertanyaan kocak. Mbak Ica ini mau jangan dimasukin aja ya. Mbak mau nanya ya. Contoh, misalnya kita lagi dalam perjalanan, tiba-tiba berhenti di sebuah rest area. Nah, tapi cuman sendirian. Kita gak bawa orang-orang tuh, cuman sendirian. Kita pengen mengkosor sama menjamah, cuman gak bisa niatnya. Itu boleh gak bermakmum sama orang yang di rest areanya? Orang yang di rest areanya berpergian juga. Contohnya berpergian juga. Boleh. Kenapa bisa boleh? Kan berpergian juga. Berarti boleh bermakmum sama yang di berpergian yang di rest area sananya tah? Oh, yang berpergian itu orang di rest area gitu. Masih orang rest area atau gimana? Contoh misalkannya dia nih lagi mau perjalanan dari sini ke Semarang. Nah, tapi berhenti dulu di rest area. Udah mencapai jarak 80 lebih lah, 90-an. Nah, terus habis itu tuh tiba-tiba pengen menjamah sama mengkosor karena jaraknya udah 60-90-an. Tapi gak bisa niatnya. Itu boleh nggak bermakmum sama yang di rest areanya tuh? Tapi yang di rest areanya juga habis dalam perjalanan. Sama-sama musafir. Niat. Ini nggak bisa niatnya. Cara niat di dalam sholatnya. Jamaah apa tuh jamaah takdil, jamaah takhir. Jamak takdim plus kosor. Gimana aja yang mau? Boleh. Boleh. Tapi nggak bisa niatnya. Jamaah takdim ya. Jamaah takdim niatnya di mana? Pas kapannya gitu. Itu syarat yang pertama. Bukan pas di dalam perjalanannya. Bukan. Benar tidak? Benar. Ini syarat pertama. Bukan di jalan di pas arah di perjalanan. Benar. Tapi tuh baca keadaannya tuh pas sudah di rest areanya tuh kita mau sholat. Cuman niat jamak takdim sama niat kosornya tuh gak tahu. Boleh nggak bermakmum sama yang musafir di sananya tuh? Kan kalau bermakmum kan ikuti imam. Boleh nggak bermakmum? Boleh nggak? Boleh. Boleh katanya aja. Makasih. Ini boleh nggak? Gak tahu.
Kan nanya kan yang tidak tahu. Enggak? Iya sih Pak. Coba anaknya boleh. Kita dulu. Kalau misalkan kita mau sholat qashar. Nah, pas sebelumnya nih kita udah menempuh jaraknya tuh emang udah 80 km lebih. Terus kita mau sholat qashar pas masih 40 km. Tapi kita bakal nyampe ke tujuan 80 km lebih. Tapi kita ngqasharnya pas masih 40 km. Sah nggak qashar sama jamaknya? Enggak. Kenapa? Kan syaratnya harus sampai 80 km. Harus sampai 80 km. Jamaknya? Iya, Jamaknya sama. nggak sah juga. Kenapa? Sama kan syaratnya enggak sampai 80 km. Tulis nanya karena Pak tahu apa? Nanya bilang nggak tahu gitu. Mungkin itu aja dari Maura. Bila ada kata salah itu datangnya dari Maura, dan apabila ada kata yang benar itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.